Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian. Ini ada informasi penting yang perlu kita ketahui untuk keamanan dan kenyamanan dalam hal kita penggunaan kompor gas LPG. Ya, jadi seringkali kita mengalami kendala pada saat pagi hari kita mau menyalakan kompor. Kompor itu tiba-tiba ngososnya terlalu besar. Ya, jadi baru kita buka kompornya semacam ini sudah sos ya, sangat besar sekali. Dan itu disebabkan bukan karena kompornya yang rusak, akan tetapi dari tekanan pengeluaran gas dari tabung melalui regulator ini sudah tidak normal. Sehingga kalau kejadian tersebut terjadi pada instalasi kompor gas yang kita pergunakan, jangan dipaksa dipergunakan untuk regulatornya. Dan itu harus diganti dengan regulator yang standar, regulator yang masih normal untuk tekanan gas yang kita pergunakan untuk kompor gas. Ya, jadi ini akan saya kasih contoh regulator yang berbahaya apabila kita paksa untuk dipergunakan. Ya, jadi regulator tersebut itu dalam mengeluarkan gas di dalam dari tabung ke selang ke kompor itu sudah tidak stabil. Artinya terlalu besar dan tidak terkontrol dengan regulator yang ada. Ini saya kasih contoh ya. Jadi regulator ini masih bagus dan tidak ngopos. Akan tetapi begitu dipasang di atas tabung semacam ini, ya, kita tidak mendengar terjadi ngeses pada tabung. Akan tetapi kalau kita nyalakan kompor di sini, belum kita tekan kompornya sudah namanya ngeses. Ya, kita buka regulator ini, belum kita apa-apakan, kita lepas regulator semacam ini, masih terdengar suara ngeses pada regulator. Nah, ini masih ada sisa gasnya dan kita tidak pasang. Nah, kompor ini kita nyalakan, ngesesnya terlalu besar. Nah, ini kondisi semacam ini seringkali terjadi dan itu apabila dipaksa dipergunakan regulator ini, itu sangat beresiko fatal. Ya, jadi kalau regulator kita sudah ngoposnya terlalu besar, regulator kita sudah terlalu gede tekanan gas yang keluar pada saat dipasang di atas tabung, itu sebagusnya kita ganti dengan regulator yang baru. Jangan dipaksa pakai, akan tetap itu karena tidak bisa diservis. Ya, jadi sekali lagi regulator ini kalau tekanannya gasnya sudah terlalu besar, itu sangat beresiko kalau kita paksa dipergunakan. Bisa lepas dulu. Nah, ini jadi contohnya semacam ini, sangat gede sekali nih ya, ini gede banget ini sangat besar sekali. Nah, ini sangat beresiko kalau kita paksa pakai ya. Kita coba lepas, kita lepas pun dia masih punya simpanan gas ya. Nah, regulator yang standar yang low pressure itu ada tekanan gasnya. Ini contoh, saya kasih contohnya ya. Ini kalau kita pasang di atas tabung semacam ini, gasnya keluarnya stabil, tidak terlalu besar. Kompor dinyalakan juga. Nah, ini gasnya tidak terlalu besar kayak tadi ya. Nah, ini regulator yang standarnya low pressure dan layak untuk kita pergunakan, sehingga kalau kita pasang di atas tabung semacam ini, kompornya pun juga tenang nyalanya, hidup ya. Jadi tidak sos gitu ya. Kalau kita pertama kali menghidupkan kompornya tekanannya besar, gasnya sos gitu, berarti dari segi regulatornya sudah tidak mumpuni untuk kita pergunakan. Dan regulator semacam ini kalau sudah mengalami semacam itu tidak bisa diservis, harus diganti ya, harus diganti supaya kita menggunakan kompor gasnya lebih aman ya. Jadi ada beberapa faktor penyebab kompor gas kita itu kadang bisa terjadi kebakaran, bisa terjadi keborosan, itu karena salah satu diantaranya adalah dari sistem kerja regulator yang kita pergunakan ya. Jadi kalau sudah loss membrannya sudah besar semacam tadi pengeluaran gasnya, itu sebagusnya regulator ini di nonaktifkan, jangan dipaksa dipergunakan. Tidak bisa diperbaiki ya, karena tekanannya terlalu besar ya. Ini untuk pertama regulator yang sering saya jumpai itu kalau misalkan ada kendala ya, kompor dinyalakan pertama kali bunyi ngosos terlalu besar, itu berarti dari regulator yang kita pergunakan ya. Jangan dipaksa pakai, jangan dipaksa dipergunakan, harus ganti
Ya, sekali lagi kalau kita pasang regulator semacam ini kok tekanan gasnya terlalu besar dan kompor dinyalakan ngobosnya terlalu besar, itu tandanya dari tekanan regulator ini sudah tidak normal. Nah, ini kita lihat gede banget sekali lagi nih. Ya, gede banget. Dan ini kalau misalkan tertampung di dalam selang semacam ini, ya, kita nyalakan kompor sampai besar. Nah, ya, gede banget, dan itu harus jangan sampai kita paksa dipergunakan. Nah, ini jadi regulator ini sudah terpasang dan kompor tidak nyalakan pun dia masih nyimpan sisa gas. Jadi informasi ini sering kali terjadi, kita pergunakan kompor gasnya baru dinyalakan pertama kali ngobornya sudah terlalu besar semacam ini. Ya, sos gitu, itu biasanya sering terjadi. Ya, kalau sudah semacam itu segera ganti regulatornya. Ya, gunakan regulator yang aman dan nyaman tekanan gasnya. Ya, jadi dia mengatur gas keluar dari tabung ke selang ke kompor itu sudah terkontrol secara aman. Ya, jadi kalau kita sekali lagi memiliki kompor gas, pertama kali kita nyalakan kompornya ngobosnya terlalu besar, itu bukan kompornya, tapi dari segi regulatornya yang sudah bermasalah. Ya, jadi segera ganti regulator dengan regulator yang baru kalau sudah mengalami kendala semacam yang tadi saya informasikan. Ini sangat penting karena untuk keamanan penggunaan kompor gas yang kita gunakan. Ya, jadi kalau kita nyalakan sos terlalu besar, itu berarti regulatornya sudah tidak standar lagi. Ya, gunakan sesuai dengan kapasitas regulator yang kita butuhkan untuk kompor gas yang kita pakai. Ya, mungkin itu informasinya ya, karena sering terjadi yang kita hadapi di lapangan, kita sering mengalaminya. Kondisi kompor gas regulator selang itu harus kita sesuaikan dengan standarisasi penggunaan kompor gas. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat siang.